Halo Bapak dan Ibu guru semua, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, yaitu ngebongkar habis apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Kita nggak bakal cuma ngomongin teori yang ngebosenin kok, kita mau bedah bareng-bareng alat praktisnya. Biar pembelajaran mendalam ini nggak cuma jadi slogan keren di spanduk sekolah, tapi bener-bener kejadian nyata di kelas kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin situasi ini. Saya yakin banget, kita semua pasti pernah ngalamin momen yang lumayan bikin nyesek ini di kelas. Kita lagi ngajar, kelas penuh. Anak-anak duduk manis merhatiin ke depan, tapi pikirannya entah kemana. Raganya ada di kelas, tapi jiwanya lagi melayang. Nah, ini dia yang sering banget kita sebut sebagai fenomena school without learning, alias sekolah tanpa pembelajaran. Terus, apa jadinya kalau fenomena ini malah ngambil alih kelas kita? Coba deh kita renungkan sebentar. Bahaya banget kan? Kalau anak-anak datang tiap pagi cuma buat gugur kewajiban, cuma menuhin kursi tanpa benar-benar mikir atau terlibat? Ini bukan cuma soal nilai ujian mereka yang bakal anjlok loh. Ini benar-benar ancaman jangka panjang buat masa depan dan perkembangan mereka sebagai manusia yang utuh. Biar nggak bingung, hari ini kita punya peta jalan yang jelas. Kita bakal mulai dari ngebahas fenomena school without learning, terus gimana cara ngebangun pola pikir bertumbuh, cara ngaktifin kesadaran internal siswa, ngebahas kerangka pembelajaran mendalam, dan terakhir, kita bakal bedah tuntas soal segitiga emas constructive alignment. Oke, bagian pertama. Mari kita selami lebih jauh soal fenomena school without learning tadi. Jujur aja, kadang kita sebagai guru ngerasa capek banget tiap kali ada program pendidikan baru. Rasanya kayak nambah beban aja ya kan? Nah, biar nggak cepet burnout, kita harus ingat satu hal penting ini. Jangan mulai kalau cuma ikut tren. Pembelajaran yang sesungguhnya itu bukan sekedar gaya-gayaan edukasi sesaat yang abis itu dirupain. Ini adalah perubahan cara pandang kita secara fundamental dalam mendampingi anak-anak, dan pastinya ini butuh proses jangka panjang. Lanjut ke bagian 2, kita mulai dari fondasi paling dasar pendidikan kita, yaitu membangun pola pikir bertumbuh. Ngomong-ngomong soal fondasi, Dr. Carol Dweck pernah bilang sesuatu yang benar-benar membuka mata kita. Beliau bilang, buat guru maupun siswa, punya pola pikir yang benar itu jauh-jauh lebih krusial buat sukses daripada sekedar punya skill dasar. Ibaratnya nih, secanggih apapun teknik mengajar bapak dan ibu, kalau mindsetnya belum pas, ya semuanya bakal mentok juga ujung-ujungnya. Gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Simpelnya gini, pola pikir itu yang bakal nyetir semua strategi dan tindakan kita. Misalnya, kita ngalamin kegagalan. Kalau kita punya pola pikir bertumbuh, kegagalan itu nggak bakal bikin kita nyerah. Justru, dari situ kita bisa ngeracik strategi baru, terus action lagi, sampai akhirnya nyampe ke tujuan. Ini nih kemampuan super buat bangkit dari keterpurukan. Masuk ke bagian ketiga ya, setelah mindsetnya tangguh, sekarang waktunya kita cari tahu gimana cara ngaktifin tombol kesadaran internal dari siswa kita. Pernah nggak sih ngerasa capek ngedorong anak-anak buat belajar? Ibarat dorong mobil mogok sendirian, nguras tenaga banget kan? Padahal kenyataannya, siswa kita itu bukan mobil mogok loh. Mereka itu supercar yang canggih. Mesinnya udah ada, tenaganya gede. Mereka cuma lagi nunggu kita buat nekan urutan tombol starter yang pas aja, biar mesinnya nyala. Terus, di mana tombol kontaknya? Nah, daripada capek-capek ngedorong dengan paksa, kita bisa loh nekan 10 tombol ajaib ini. Kita bisa pancing lewat rasa ingin tahu alami mereka, passion pribadi mereka, atau kasih tantangan yang benar-benar bermakna buat mereka. Begitu Bapak dan Ibu bisa nyambungin materi sama 1 atau 2 tombol ini, wush, nggak usah didorong-dorong lagi, mereka yang bakal ngegas dan melesat maju sendirinya. Oke, bagian keempat. Supercar kelas kita udah nyala nih mesinnya. Sekarang kita butuh GPS-nya dong. Mari kita bahas kerangka pembelajaran mendalam. Kalau kita ngelihat catatan praktis dari konsep 6C-nya Michael Fullan ini, kita jadi diingatin lagi soal tujuan akhir kita. Kita kan mau ngebentuk manusia seutuhnya. Kalau pelajaran di kelas nggak ngembangin karakter, kolaborasi, komunikasi, sampai nalar kritis mereka, ya semua itu cuma bakal jadi catatan mati di atas kertas. Bukan skill nyata yang bisa mereka pakai untuk bertahan hidup nanti. Biar 6C tadi bisa tercapai, kita butuh urutan pembelajaran mendalam yang pas. Mulai dari sekedar memahami, lalu mengaplikasi, sampai akhirnya merefleksi. Proses ini tuh benar-benar ngangkat siswa kita keluar dari zona nyaman yang cuma ngingat-ngingat hafalan doang. Ini bakal dorong mereka masuk ke level mikir yang relasional dan abstrak. Jadi, mereka bisa ngehubungin banyak ide kompleks ke dalam situasi yang baru. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Ini puncaknya nih, memastikan semuanya tetap di jalurnya dengan segitiga emas kali constructive alignment.
Constructive alignment atau penyelarasan konstruktif dari Biggs dan Tank ini intinya gampang banget dipahami. Apa yang mau kita ajarin, gimana cara anak-anak mempraktikkannya, dan gimana cara kita mengukurnya, ketiganya ini harus benar-benar sinkron 100%. Ibarat rel kereta api, potongannya harus nyambung rapi biar keretanya nggak anjlok di tengah jalan. Coba deh, kita pakai kaca pembesar buat ngeliat segitiga emas ini. Kalau di tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu minta anak-anak buat menganalisis suatu masalah tingkat tinggi, ya pastinya aktivitas harian dan soal ujiannya juga harus ngasih ruang buat mereka ngelakuin analisis itu. Jangan sampai tujuannya analisis, tapi ujiannya cuma pilihan ganda sebutkan dan hafalkan. Wah, itu si rel keretanya bener-bener patah. Dan realitas yang harus kita hadapin itu lumayan tegas. Kalau ketiga elemen tadi selaras, kelas kita bakal jalan dengan sangat konsisten dan penuh makna. Sebaliknya, kalau ada satu aja sudut dari segitiga itu yang patah, siap-siap aja. Siswanya bakal kebingungan, gurunya ikutan frustrasi dan capek sendiri, dan ujung-ujungnya istilah pembelajaran mendalam cuma bakal jadi slogan kosong tanpa arti. Jadi, Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum Anda melangkah masuk ke kelas besok pagi buat nyiapin materi selanjutnya, saya pengen nitip satu pertanyaan provokatif ini buat direnungin bareng. Coba tanya ke diri sendiri, apakah ujian atau asesmen yang kita kasih selama ini cuma sekedar rutinitas ritualistik yang penting ada nilainya, atau benar-benar ngukur seberapa dalam pemahaman siswa kita? Ingat soal supercar tadi ya, pastikan rel yang Anda bangun benar-benar ngasih jalan buat mereka terbang melesat dengan potensi terbaik mereka. Terima kasih udah dengerin paparan ini, sampai jumpa dan teruslah menginspirasi.